saya mau tes dulu surah-surah pendek ya. Dimulai dengan surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan coba surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya, satu lagi. Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yaqutul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Asifa Zaira, Afifa Qasim, Alfa Nabila, Amanda Nur Kirana, Audrey Sapana, Davina Nur. Ada Davina Nur? Elfiansyah. Siap. Dan sebelum kita belajar, cek dulu kebersihannya. Coba cek lacinya ada sampah dah. Ya sudah sampai belum? Sudah. Nah, kalau bersih kelas enak dilihat toh? Iya. Jadi biasakan bersih kelas ya, sebelum belajar kita bersihkan kelas ya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, jadi tidak boleh kotor-kotor ya kelasnya. Buang sampah pada tempatnya ya. Kalau sudah makan dibuang di sampah. Enak kalau bersih toh kelas, tidak belajar. Ya. Oke, kita lanjut ya. Perhatian. Perhatian. Ya, kita main games dulu ya. Nah, kalau saya bilang tepuk pagi, satu kali tepuk tangan. Kalau saya bilang tepuk siang, 2 kali. Kalau saya bilang tepuk malam, 3 kali. Tidak ada suara. Tidak ada suara tepukan ya. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Materi hari ini kita belajar tentang iman kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita masuk materi ini, saya mau tanya dulu. Apa yang kalian tahu tentang iman? Apa itu iman? Iman adalah percaya. Iya, betul. Iman adalah percaya. Silakan duduk. Kemudian rukun iman ada berapa? 5. Terus iman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Ketiga. Tuh, ada 4 yang perlu kita pelajari hari ini ya. Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dengan tepat makna iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan 4 kitab Allah yang wajib diimani. Yang keempat, peserta didik dapat memberikan contoh tindakan yang menunjukkan iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Jadi ya. Nah, perhatikan, depan ya. Ya, ini. Pengertian iman kepada kitab Allah ya. Artinya sebagai berikut: mempercayai dan meyakini sepenuh hati. Percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu kan cuma umat Islam saja ya, seluruh umat manusia. Ya, kemudian yang kedua, nama-nama kitab Allah dan rasul yang menerimanya. Nah, kitab-kitab Allah yang wajib kita imani
sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Ya, kemudian kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam di daerah Yerusalem. Pokok ajarannya berisi tentang fikih, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Al-Quran adalah kitab suci. Al-Quran terlengkap dan abadi sepanjang masa. Di sini Al-Quran membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalah, dan tidak ancaman, serta sejarah umat yang melampau. Ya, perhatian. Ya, bagian C, perbedaan antara kitab dan suhuf. Perbedaan kitab. Kitab sebagai gabungan atau kumpulan dari firman dan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Jadi kitab itu berupa buku-buku ya, kumpulan dari lembaran-lembaran. Nah, sedangkan suhuf merupakan kumpulan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya berbentuk lembaran-lembaran. Nah, semacam kertas-kertas ya, jadi belum disatukan seperti buku pada umumnya toh, seperti Al-Quran. Jadi bedanya kitab dengan suhuf. Bedanya kitab dan suhuf ya. Jadi kitab itu berbentuk buku-buku ya, lembaran yang dikumpulkan jadi satu. Kalau suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Nah, itu bedanya. Yang terakhir, contoh tindakan yang menunjukkan iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Yang pertama, selalu berusaha untuk bisa mengamalkan perilaku yang baik kepada semua makhluk dan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab Allah SWT. Jadi, ya, diamalkan perilaku yang baik. Ya. Yang kedua, selalu berusaha untuk bisa menghindari perilaku yang tidak diperbolehkan atau dibenarkan yang ada di dalam kitab Allah SWT. Yang ketiga, selalu berusaha untuk dapat menjaga kesucian dari kitab Allah SWT. Ya, jadi dijaga baik-baik untuk kita, jangan sampai kotor ya, jangan kotor, jangan sampai dirobek-robek ya. Yang keempat, selalu membaca maupun juga melafalkan ayat yang terdapat di dalam kitab Allah SWT. Nah, jadi kitab Allah ada 4 toh. Nah, umat Islam kitab apa? Umat Islam Al-Quran. Jadi kita sebagai umat manusia yang beragama Muslim, kita selalu membaca Al-Quran. Ya? Saya mau bagi 6 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi caranya menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 berulang kan? Berulang. Yang nomornya sama, gabung sama nomor itu. Nomor yang sama, gabung sama nomor yang sama. Jadi itu kelompok kan? Ya. 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Nomor 1, makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. 2. Perbedaan kitab dan suhuf. Untuk kitab sendiri berbentuk buku yang jelas lebih tebal daripada suhuf, sedangkan suhuf berbentuk lembar-lembaran yang tentunya lebih tipis daripada kitab. 3. Kitab Allah. Masih lagi. 3. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib imani dan rasul penerimanya. 1. Kitab Taurat Nabi Musa alaihi salam. 2. Kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam. 3. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4. Kitab Injil Nabi Isa alaihi salam. 4. Contoh perilaku yang menunjukkan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Membaca Al-Quran secara rutin. 2. Menghafal ayat suci Al-Quran. 3. Mengamalkan isi kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 4. Menghormati dan menjaga kesucian Al-Quran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita buat dulu kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama tadi pengertian atau makna
bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Nabi Isa alaihissalam. 2. Kitab Zabur Nabi Daud alaihissalam. 3. Kitab Taurat dari Musa alaihissalam. 4. Kitab Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Itulah kesimpulan dari pembahasan materi hari ini. Nah, jadi kita sebagai umat Islam harus beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Nah, supaya iman kita kuat, ya. Wah. Nah, itu ya. Gimana pelajaran hari ini? Apa kalian senang? Ya, untuk materi selanjutnya kita mempelajari tentang hikmah-hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalian pelajari di rumah baik-baik ya tentang materi selanjutnya ya.